Assalamualaikum, halo guys, halo sahabat matematika. Ketemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Bagi kamu yang suka matematika, bagi kamu yang mau belajar matematika lebih dalam lagi, maka tonton terus video pada channel ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Halo guys, ketemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Pada video ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke, di sini sudah ada soal ya, sudah ada dua soal. Soal nomor 1 dan nomor 2. Oke, kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, oke langsung aja kita bahas ya. Untuk menyelesaikan soal operasi hitung campuran bilangan bulat, maka ada aturan yang harus kita ikuti. Apa saja itu aturannya? Oke, di sini saya akan membahas aturan tersebut dengan nama PEMDAS ya. Jadi PEMDAS ini sebenarnya nama dari bahasa Inggris, cuman ini saya pakai PEMDAS ini saya pakai agar kita lebih mudah mengingatnya gitu ya. Tapi nanti akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga. Jadi kita akan menggunakan aturan PEMDAS gitu ya. Oke, ini dia penyelesaian PEMDAS ya. Oke, urutan operasi hitung campuran. Nah, PEMDAS. PEMDAS ini dari bahasa Inggris, singkatan dari P-nya itu adalah parenthesis, yaitu artinya tanda kurung. Kemudian E-nya itu adalah eksponen yang artinya pangkat. Kemudian M-nya adalah multiplication yang artinya perkalian. D-nya adalah division yang artinya pembagian. A-nya adalah addition yang artinya penjumlahan. Kemudian S-nya adalah subtraction yang artinya pengurangan. Nah, jadi ketika kita mau menghitung operasi campuran, maka kita harus mengikuti aturan PEMDAS ini. Nah, jadi aturan ini yang harus kita ikuti. Jadi ini aturannya dan yang warnanya sama seperti perkalian dan pembagian, ini warnanya sama, itu artinya mereka sama kuat atau mereka selevel. Jadi nanti yang mana yang didahulukan nanti ketika ada perkalian atau pembagian pada satu soal secara bersamaan, maka nanti yang didahulukan adalah yang paling kiri terlebih dahulu. Sama seperti penjumlahan dan pengurangan, ini mereka sama kuat, satu level. Jadi ketika ada penjumlahan dan pengurangan pada saat yang sama pada soal operasi matematika, maka yang mana didahulukan tentu saja yang paling kiri ya. Jadi contoh misalkan ada penjumlahan dan pengurangan, yang paling kirinya pengurangan, maka kita dahulukan yang paling kiri. Nah, oleh karena itu sebenarnya perkalian dan pembagian ini karena mereka sama kuat, ini mereka bisa kita sejajarkan ya. Jadi dan juga penjumlahan dan pengurangan karena mereka sama kuat, jadi mereka bisa kita sejajarkan. Jadi sebenarnya PEMDAS ini bisa kita ringkas menjadi lebih simpel lagi ya. Jadi PEMDAS ini saya ringkas menjadi seperti ini ya. Nah, jadi PEMDAS ini kita ringkas. Yang pertama tetap tanda kurung ya. P-nya itu parenthesis, yang artinya tanda kurung tetap nomor 1. Kemudian yang kedua, eksponen tetap berada posisi kedua. Kemudian yang ketiga itu ada multiplication and division atau perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian ini saya taruh pada nomor 3 ya. Jadi karena perkalian dan pembagian sama kuat. Jadi mereka berdua saya taruh pada nomor 3. Kemudian yang keempat ada addition and subtraction, yaitu penjumlahan atau pengurangan ya. Dan penjumlahan dan pengurangan ini saya taruh di nomor 4 karena mereka penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Nanti yang mana yang didahulukan tentunya yang paling kiri gitu ya. Jadi yang kita ingat PEMDAS ini yang kita ringkas saja.
Pertama P tanda kurung, kedua E pangkat, ketiga M dan D perkalian dan pembagian, keempat A dan S penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Jadi PEMDAS ini selalu kita ingat. Oke, langsung aja kita kerjain nomor 1 terlebih dahulu. Yuk, langsung aja. Check it out. Oke, nomor 1. Pertama kita tulis dulu PEMDAS-nya biar kita nggak lupa ya. Nah, ini PEMDAS-nya. Ini saya ganti dengan angka Romawi ya, biar agak beda nanti dengan nomor pada soal. Jadi di sini saya ganti dengan angka Romawi, di mana yang pertama itu adalah tanda kurung P, yang kedua adalah E eksponen pangkat, ketiga adalah perkalian dan pembagian, yang keempat adalah penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Oke, PEMDAS sudah kita catat di sini. Sekarang kita lihat soal nomor satunya. Nah, 379 dikurang 28 dibagi 7 ditambah 6 dikali 30 dikali buka kurung 5 tambah 4 tutup kurung dikurang 6 pangkat 3. Oke, yang mana terlebih dahulu yang kita harus selesaikan? Lihat aturan PEMDAS. Pertama tanda kurung. Oke, di nomor 1 adakah tanda kurung? Adakah tanda kurung yang di dalamnya ada operasinya? Ada ini ya, nih 5 dan 4. Maka 5 tambah 4 ini harus kita jumlahkan terlebih dahulu daripada perhitungan yang lainnya gitu. Maka ini urutan yang pertama, kita garis bawahi. Nah, ya sudah, tinggal kita hitung 5 tambah 4 berapa? 9 ya. Maka kita tulis ulang lagi soalnya. 379 dikurang 28 dibagi 7 tambah 6 kali 30 kali 9 dikurang 6 pangkat 3 gitu. Kemudian kita lihat lagi, adakah tanda kurung yang di dalamnya ada operasi? Oke, udah nggak ada tanda kurung ya. Tanda kurung yang di dalamnya operasi sudah tidak ada ya. Nah, maka sekarang lanjut ke urutan kedua, pangkat. Adakah pangkat pada operasi ini? Ada ya, 6 pangkat 3. Maka 6 pangkat 3 ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, kita hitung 6 pangkat 3 ya. Maka ini urutan kedua ya. 6 pangkat 3 harus terlebih dahulu. Maka jadinya, nah 6 pangkat 3 ini hasilnya adalah 216. Maka kita tulis ulang, 379 dikurang 28 dibagi 7 tambah 6 kali 30 kali 9 dikurang 216. Nah, kemudian, setelah sampai sini, adakah pangkat lagi? Oke, pangkat sudah tidak ada, tanda kurung yang di dalamnya operasi juga sudah tidak ada. Maka sekarang kita lanjut ke level yang ketiga selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian. Adakah perkalian dan pembagian pada operasi ini? Ada. Ini 28 bagi 7, 6 kali 30, 30 kali 9. Nah, kalau ada pembagian dan perkalian pada saat yang sama, maka mana yang kita lakukan terlebih dahulu? Tentunya sesuai aturan PEMDAS yang kita lakukan terlebih dahulu adalah yang paling kiri. Maka kita kerjakan terlebih dahulu adalah 28 dibagi 7. Ini dulu yang kita kerjakan. Berarti ini urutan yang ketiga ya. 28 bagi 7 kita garis bawahi. Kemudian 28 bagi 7 4 ya. Kita tulis ulang. 379 dikurang 4. Ini hasilnya 4 ya. 28 bagi 7. Dikurang 4 tambah 6 kali 30 kali 9 kurang 216. Kemudian setelah ini kita lihat lagi. Masih adakah perkalian dan pembagian? Masih ada, yaitu 6 kali 30 kali 9. Oke, yang mana dulu nih? Apakah 6 kali 30 dulu atau 30 kali 9? Lagi-lagi, jika ada perkalian dan pembagian atau perkalian yang lebih dari satu, maka utamakan yang paling kiri gitu. Maka di sini tentunya 6 kali 30 ya. 6 kali 30 180, maka kita tulis di sini yang ketiga ya. Kita garis bawahi. Maka kita dapat 379 dikurang 4. Nah, 6 kali 30 yaitu 180 dikali 9 kurang 216. Oke, kita lihat masih adakah perkalian dan pembagian? Masih ada perkalian, tinggal sendirian nih, 180 dikali 9. Maka dia harus kita dahulukan dari penjumlahan dan pengurangan. Maka ini yang ketiga, kita garis bawahi lagi. Tinggal dihitung 180 kali 9, maka didapat 1602
Maka 379 dikurang 4 tambah 1620 dikurang 216. Nah, sampai sini masih adakah perkalian dan pembagian? Sudah tidak ada. Karena sudah tidak ada, maka sekarang kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan. Adakah penjumlahan dan pengurangan? Ada. Ini pengurangan, penjumlahan, pengurangan. Nah, kalau ada penjumlahan dan pengurangan pada saat yang sama, maka yang mana kita lakukan terlebih dahulu? Yang kita lakukan terlebih dahulu adalah yang kiri dulu ya. Yang kiri. Yang kiri. Nih, yang kiri. Yang kiri dulu, habis itu nanti kita ke kanan gitu ya. Oke, maka yang kita lakukan adalah di sini 379 kita kurang 4 terlebih dahulu. Yang keempat berarti ya, urutan yang keempat kita kurang, kita garis bawahi di sini ya. Kita beri garis bawah, kemudian 379 dikurang 4 yaitu 375 ya. Nah, baru ditambah 1620 dikurang 216. Oke, sampai sini yang mana lagi yang kita kerjakan? Tentunya masih sama, yang paling kiri dulu yang kita kerjakan. Maka 375 ditambah 1620. 375 tambah 620 kita garis bawahi, yang masih urutan yang keempat, maka didapat 1995. 1995 kita kurang 216 ya. Maka ini yang terakhir kita kurang, maka hasilnya adalah 1779. Sampai sini selesai ya, selesai. Gitu. Nah, mudah ya. Jadi seperti itu pengerjaan untuk nomor 1 dari mulai tanda kurung, pangkat, perkalian pembagian hingga penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lanjut ke nomor kedua. Oke, kita tulis dulu PEMDAS-nya ya, biar tidak lupa. PEMDAS, gitu. Nah, ini dia PEMDAS-nya ya. Ini dia PEMDAS-nya. Nah, sekarang kita lihat soalnya, nomor 2. Oke, 52 dibagi 52 dibagi buka kurung negatif 15 tambah 28 tutup kurung kali 21 tambah 42 bagi 7 kurang 89. Oke, pada soal ini kita tetap ikuti aturan PEMDAS. Adakah tanda kurung yang di dalamnya ada operasi ya? Ada yang ini. Maka negatif 15 tambah 28 itu kita dahulukan daripada perhitungan yang lain. Nah, ini kita garis bawahi. Berarti dia urutan pertama ya, kita garis bawahi. Kita hitung 28 kurang 15, dapat 13 ya. Maka kita tulis ulang sekarang 52 dibagi 13 dikali 21 tambah 42 dibagi 7 kurang 89. Oke, kemudian masih adakah tanda kurung yang di dalamnya ada tanda operasi? Sudah nggak ada ya. Kemudian kita lihat aturan kedua, pangkat. Pada operasi ini, adakah pangkat? Tidak ada, maka kita lewat. Pangkat tidak ada, kita lewat. Oke, ke perkalian dan pembagian. Pada operasi ini, adakah perkalian dan pembagian? Ada. Di sini ada 52 bagi 13 kali 21, kemudian 42 bagi 7. Nah, yang mana yang kita dahulukan? Perkalian dan pembagian, sekali lagi ya. Perkalian dan pembagian itu sama kuat. Jadi yang mana yang didahulukan? Yang paling kiri yang kamu dahulukan. Tentunya di sini yang paling kiri adalah 52 dibagi 13 di antara perkalian dan pembagian yang lain. Maka 52 dibagi 13 ini harus kamu dahulukan ya. Maka ini urutan ketiga ya. Kita garis bawahi 52 dibagi 13 dapat 4, maka 4 dikali 21 tambah 42 bagi 7 kurang 89. Oke, adakah perkalian dan pembagian? Ada. Nah, ini 4 kali 21 dan 42 dibagi 7. Yang mana yang kita dahulukan? Tentunya yang paling kiri. Ini masih urutan ketiga ya. Oke, ini kita garis bawahi 4 kali 21, kita tulis ulang, maka 4 kali 21 dapatlah 84 tambah 42 dibagi 7 kurang 89. Masih adakah perkalian dan pembagian? Masih ada pembagian 42 dibagi 7. Maka ini yang harus kamu dahulukan ya, 42 dibagi 7. Ini urutan ketiga, kita garis bawahi 42 dibagi 7 dapatnya 6. Kemudian 84 tambah 6 kurang 89. Masih adakah perkalian dan pembagian? Sudah tidak ada. Sekarang adanya penjumlahan dan pengurangan. Oke.
penjumlahan dan pengurangan. Ada penjumlahan di sini dan ada pengurangan. Yang mana yang kita dahulukan? Karena penjumlahan dan pengurangan ini sama kuat, maka yang kita dahulukan adalah yang paling kiri. Maka 84 tambah 6 terlebih dahulu. Ini urutan keempat, kita garis bawahi. Maka 84 tambah 6, 90. Sekarang tinggal sisa 90 dikurang 89. Ya. Maka hasilnya adalah 90 dikurang 89, hasilnya adalah 1. Selesai. Gitu ya. Gampang kan? Selesai. Gitu. Gampang ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Ini adalah video tentang penjelasan aturan operasi hitung campuran bilangan bulat. Jika kamu masih belum paham, silakan tanyakan pada kolom komentar. Dan juga setelah ini ada soal latihan untuk kamu semua. Silakan kamu kerjakan. Dan jangan lupa tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini jika kamu suka. Jika kamu tidak suka video ini, maka kamu like juga. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan pada video berikutnya. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.